Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati-hati kita untuk bisa berkumpul di masjid yang berkah ini dalam rangka untuk saling nasihat menasihati. Tema yang diminta oleh panitia adalah nasihat kepada para wanita. Oleh karenanya kajian kita pada kesempatan hari ini tertujukan kepada para ibu-ibu. Nasihat yang ditujukan kepada para ibu-ibu. Dan kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melapangkan dada-dada para ibu-ibu untuk mau mendengarkan nasihat-nasihat ini dan semoga bisa melaksanakan nasihat-nasihat ini. Dan tentunya namanya nasihat nuansanya nuansa kritikan. Namanya nasihat bernuansa-nuansa kritikan. Dan kita tahu bahwasanya masuk surga tidaklah mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huffatil jannatu bil makarih." Sungguhnya surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, dibenci oleh kesenangan, berlawanan dengan hasrat dan keinginan syahwat kita. Namun demikianlah tidak mungkin seorang bisa masuk surga kecuali setelah melewati rintangan-rintangan tersebut. Nasihat yang akan saya sampaikan adalah nasihat yang umum, yang berkaitan dengan ibu-ibu. Nasihat yang lebih khusus berkaitan dengan kehidupan keluarga. Karena insya Allah yang hadir rata-rata sudah berkeluarga, rata-rata sudah memiliki suami dan rata-rata juga sudah memiliki anak-anak. Oleh karenanya nasihat ini terfokuskan tentang bagaimana menjadi wanita yang solehah dalam kehidupan keluarga. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap wanita berharap untuk mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan rumah tangganya. Berharap untuk bisa meraih kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Namun ingatlah bahwasanya tidak mungkin kebahagiaan bisa diraih oleh seorang wanita dalam kehidupan rumah tangganya kecuali jika kebahagiaan tersebut adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Percuma memiliki dunia yang banyak. Percuma memiliki suami yang tampan. Percuma memiliki mobil yang banyak, akan tapi ternyata anti tidak ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan tersebut tidak akan datang. Memang anti akan merasakan kelezatan. Memang anti akan memuaskan syahwat anti. Akan tapi kebahagiaan adalah suatu yang tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hati-hati hamba-hamba yang Allah kehendaki. Oleh karena sering para ulama menyebutkan perbedaan antara kelezatan dengan kebahagiaan. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mereka mendapatkan kelezatan. Orang yang berzina, dia merasakan kelezatan. Orang yang minum khamar, dia merasakan kelezatan. Orang yang narkoba merasakan kelezatan. Tapi mereka tidak meraih kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu keindahan yang terpatri dalam hati seorang hamba dan dia kekal dalam hati tersebut. Dia bertahan lama. Dalam kondisi apapun, kebahagiaan tersebut senantiasa dalam hatinya. Berbeda dengan pelaku maksiat atau orang-orang yang tidak mencari keridhaan Allah, mereka memuaskan
syahwat mereka, memuaskan hawa nafsu mereka. Benar mereka mendapatkan kelezatan, tetapi kenikmatan sesaat. Adapun kebahagiaan adalah kenikmatan yang senantiasa terpatri dalam hati seorang mukmin atau seorang wanita mukminah dan senantiasa berada bersamanya dimanapun dia berada. Oleh karenanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah tidak mungkin keluarga lelaki dan istri bisa meraih kebahagiaan hakiki kecuali jika mereka bersama-sama, istri dan suami bersama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan mawaddah dan rahmah di antara pasangan suami istri. Tadi di mukaddimah sudah saya sampaikan bahwasanya pembahasan kita adalah berkaitan dengan nasihat terhadap para istri, bagaimana bisa menjadi istri yang sukses, istri yang berhasil, sukses dunia dan akhirat. Maka saya akan bacakan hadis-hadis, beberapa hadis yang menjelaskan tentang indahnya menjadi seorang istri yang salehah. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya mata, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Sungguhnya dunia itu perhiasan, dan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Rasulullah SAW menamakan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini menunjukkan bahwasanya wanita salehah merupakan perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bisa menjadi wanita yang salehah? Tentunya harus memiliki sifat-sifat yang menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap dia menghadapi suaminya? Di antara hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat wanita yang salehah, Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nisa allati idza nazarta ilaiha sarratka." Sebaik-baik wanita yaitu jika wanita tersebut engkau lihat maka akan menyenangkanmu. Wa idza amartaha ata'atka. Jika engkau merintahkan dia, maka dia pun taat kepadamu. Wa idza ghibta anha, jika engkau tidak berada di sisinya, hafizatka fi nafsiha wa fi maliha. Jika engkau sedang tidak ada, maka dia akan menjaga dirinya dan akan menjaga hartanya atau menjaga hartamu. Ini di antara sifat-sifat yang Rasulullah SAW sebutkan tentang wanita yang salehah. Kalau kita perhatikan sifat-sifat ini, dia berkaitan dengan muamalah dengan suami. Wanita yang salehah, dia harus bermuamalah baik terhadap Allah dan bermuamalah baik dengan suaminya. Karenanya tidak mungkin dikatakan istri yang salehah kecuali dia menggabungkan dua perkara ini. Dia taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara bentuk ketaatan dia kepada Allah dia adalah taat kepada suaminya, membahagiakan suaminya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menggabungkan di antara kedua perkara ini. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dari hadis Abu Hurairah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Hadis diriwayatkan Ibnu Hibban. Kata Rasulullah SAW, jika seorang wanita salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia jaga kemaluannya, ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hak suami, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia akan masuk dari pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Karenanya tidak mungkin seorang wanita dikatakan wanita yang salehah kecuali jika dia telah menggabungkan di antara dua perkara ini, taat kepada Rabbnya dan taat kepada suaminya. Perhatikan hadis tadi yang kita sebutkan. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nisa, sebaik-baik wanita itu wanita yang salehah. Allati idza nazarta ilaiha sarratka. Jika engkau yaitu sang suami melihat kepadanya, maka dia akan menyenangkan hatimu. Dia akan menyenangkan hatimu. Enak untuk dipandang.
membuat menjadi kita rindu untuk memandangnya. Ini istri yang salehah. Tetapi kalau sebaliknya dilihat kecut, wah ini repot. Kemudian dilihat sepet, ini juga repot. Melihat dia nggak tahan lama, pinginnya nengok yang lain, ini juga repot. Seorang wanita berusaha mewujudkan hadis ini. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan predikat sebagai wanita terbaik. Yang bilang demikian Nabi SAW. Khairun nisa, wanita terbaik. Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Kalau engkau melihatnya maka akan menyenangkan engkau. Ini harus bagaimana cara seorang wanita untuk bisa mewujudkan sifat ini. Kalau dilihat oleh suami maka menyenangkan hatinya. Saya katakan para ibu-ibu, kita berbicara tentang nasihat kepada wanita, meskipun bapak-bapak di sini juga hadir ya. Bapak-bapak nanti bahasanya lain. Nasihat kepada serangan terhadap bapak-bapak, ini lain lagi. Sekarang nasihat tertuju kepada ibu-ibu. Satu saja di sini, lihat tadi kalau mau jadi wanita yang terbaik, tadi Rasulullah SAW sebutkan 3 sifatnya. Kalau dilihat menyenangkan, kalau disuruh nurut, yang ketiga menjaga diri, menjaga harta suami tatkala suami tidak ada. Ini 3 sifat yang merupakan mengantarkan seorang wanita mendapatkan predikat sebagai wanita terbaik. Wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wanita terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Wanita terbaik di hati suaminya. 3 sifat ini. Baik, sekarang pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini berkisar tentang 3 perkara ini aja. Dan kita mungkin tidak akan panjang lebar membahas tentang hal-hal yang panjang lebar. Tapi kita berbicara khusus tentang 3 ini. Bagaimana seorang wanita berusaha untuk memenuhi predikat sebagai wanita terbaik. Bagaimana berpikir, saya kapan bisa menjadi seperti wanita ini. Yang kalau saya dilihat oleh suami saya senang melihat saya. Pinginnya ngelihat saya. Kalau saya tidur wajah saya dipandang, kapan saya seperti itu. Bukan waktu saya tidur dia malah malingkan wajahnya. Malah lihat Facebook, lihat akhwat yang lain. Lihat cewek yang lain. Kapan saya bisa seperti itu di hadapan suami saya? Kalau saya diperintahkan, saya nurut selama saya mampu, tidak mengkerut wajah, tidak mengatakan tidak mengatakan nanti saja. Kapan saya bisa seperti itu? Kemudian, kapan saya bisa menjaga diri saya? Jika suami saya tidak ada, maka saya jaga diri saya, menjaga kemaluan saya, menjaga harkat dan martabat saya, dan juga menjaga harta suami saya. Baik ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana kita bisa membuat suami kita senang melihat kita. Tentunya hal ini tidak mungkin bisa membuat suami kita senang melihat kita kecuali kita berakhlak yang mulia. Akhlak mulia adalah perkara yang sangat penting. Kemudian juga menjaga penampilan kita. Kemarin 2 hari yang lalu, hari saya pertama datang sini hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat 2 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ya. Sekarang Senin, 3 hari yang lalu. Datang seorang lelaki menemui saya. Dia bilang, Ustaz kan nanti mengisi pengajian tentang nasihat kepada para wanita. Saya bilang, iya. Tolong nasihati para wanita, Ustaz. Kelihatannya dia mengeluh sama istrinya. Ya. Ada apa? Itu Ustaz. Tolonglah nasihat sama wanita itu. Rapi-rapikan tubuhnya, harumkan tubuhnya. Tempat tidur tolong diperhatikan. Waduh, kasihan lelaki ini. Loh, dalam hati saya, kenapa dia tidak ngomong langsung? Mungkin dia takut. Mungkin istrinya kekar, wallahu a'lam. Kenapa dia takut menyampaikan kepada istrinya? Kok saya yang jadi korban suruh menyampaikan kepada para istri? Rupanya ini salah satu masalah yang kelihatannya sepele namun dilalaikan oleh banyak wanita. Bahwasanya wanita harus merias dirinya di hadapan suaminya, memperhatikan kecantikan tubuhnya, perhatikan keharuman tubuhnya. Jangan sampai ada keluar bau yang tidak enak dari tubuhnya sementara suaminya sedang mendekapnya. Tetapi tatkala suaminya mendekapnya, hendaknya yang tercium adalah aroma yang indah. Bukankah dalam hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melamar seorang wanita, maka Rasulullah sallallahu mengutus kalau tidak salah Ummu Salamah untuk mengecek kondisi wanita tersebut. Kata Rasulullah sallallahu di antaranya wa syummi awaridhaha. Kata Rasulullah sallallahu ciumlah bagian mulutnya.
Disuruh untuk mencium bagian apa? Bagian mulut. Ini untuk apa tujuannya? Untuk mengecek wanita ini bersihan atau tidak. Jangan-jangan wajahnya cantik, begitu buka mulut, abab keluar. Tahu abab enggak? Abab itu aroma yang keluar dari mulut, ternyata membuat seorang tidak mampu untuk menahan bau tersebut. Sebagian lelaki, sebaliknya juga sebagian wanita tidak kuat dengan aroma-aroma yang tidak enak. Ini berarti menunjukkan Rasulullah SAW ingin mencari istri yang bersihan. Istri yang bersihan. Saya tahu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi seorang istri adalah pekerjaan yang sangat berat. Mengurus anak pekerjaan yang sangat berat. Menyiapkan makanan buat suami pekerjaan yang sangat berat. Tentunya ini semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sisihkan waktu untuk bisa merias diri, memperhatikan kondisi diri. Sisihkan waktu untuk mempercantik wajah. Dalam bahasa sekarang artinya sisihkan waktu untuk perawatan. Perawatan itu penting. Ya, perawatan itu penting. Kita ingin suami kita bahagia di sisi kita. Bukankah suami kita tatkala keluar bekerja, banyak dia lihat bunga-bunga yang bertebaran. Dia tidak mau lihat bunga tersebut terkadang datang menghampiri. Susah dia untuk menundukkan pandangan. Dia berusaha untuk menundukkan pandangan, tetapi terkadang imannya lemah. Maka dia pun mengangkat pandangannya, lalu dia lihat bunga tersebut. Tatkala dia melihat bunga tersebut, maka tidak sengaja dan bahkan otomatis dia pun membandingkan dengan istrinya. Kok bunga yang di rumah tidak seperti bunga di hadapan saya? Terkadang lelaki seperti itu. Oleh karenanya, seorang wanita yang soleha, ingat bahwasanya di antara tujuan pernikahan, kata Rasulullah SAW, fa innahu aghaddu lil basar, bahwasanya pernikahan lebih menundukkan pandangan. Karenanya dia berusaha untuk memperhatikan dirinya, untuk bercantik tubuhnya, untuk memperharum tubuhnya, berhias, memakai baju yang indah di hadapan suaminya, agar suaminya bisa menundukkan pandangannya. Bukankah kalau dia membantu suaminya untuk menundukkan pandangannya, maka dia akan mendapatkan pahala? Iya, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia telah mewujudkan salah satu dari tujuan pernikahan, yaitu menundukkan pandangan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana salat mendatangkan pahala, sebagaimana puasa mendatangkan pahala, sebagaimana bersedekah mendatangkan pahala, berhias untuk suami juga mendatangkan pahala, diet demi suami juga mendapatkan pahala, menguruskan badan demi suami juga mendapatkan pahala, merapikan tempat tidur demi suami juga mendapatkan pahala, beli parfum untuk dirinya di hadapan suami juga dapat pahala. Jangan hilang dari benak kita bahwa ini salah satu tujuan paling utama dari pernikahan adalah menundukkan pandangan. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat. Jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk berhubungan, lantas wanita tersebut tidak mau, fabata ghadban, maka sang lelaki kemudian tidur malam dalam keadaan marah, la'anat hal malaikah, maka malaikat akan melaknatnya hatta tusbih, sampai pagi hari. Sampai pagi hari. Ini menunjukkan permasalahan masalah ini, masalah menundukkan pandangan, masalah memenuhi hasrat suami adalah perkara yang penting dalam pernikahan, bahkan perkara yang terpenting dalam pernikahan. Bahkan perkara yang terpenting dalam pernikahan. Ya. Sampai-sampai tadi wanita yang tidak memenuhi hasrat suaminya dilaknat oleh malaikat. Sampai kapan? Sampai pagi hari. Bahkan dalam riwayat kata Rasulullah SAW, illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha. Kecuali yang ada di langit, itu Allah Subhanahu Wa Taala akan murka kepada wanita ini. Kenapa? Sang lelaki tidak bisa memenuhi hasratnya. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, jika seorang lelaki mengajak istrinya, maka hendaknya dia taat kepada suaminya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang memasak, ya, sedang membakar roti misalnya, sedang menggoreng ikan misalnya, tahu-tahu suaminya mengajak, maka dia tinggalkan masakannya tersebut. Kalau ternyata untuk mematikan api butuh waktu, tinggalin saja. Meskipun ikannya hangus, meskipun rotinya terbakar, enggak jadi masalah. Itu mubazir, ada kemudaratan, tetapi kemudaratannya ringan dibandingkan kalau dia menunda hasrat suaminya. Ibu-ibu harus camkan, jangan ibu-ibu mengkiaskan diri ibu-ibu dengan suami. Lelaki berbeda dengan wanita. Lelaki punya hasrat yang terkadang kalau dia lagi berkeinginan, dia tidak ingin ditunda. Seorang lelaki masih bisa bertahan tatkala dia kelaparan. Dia masih bisa sabar. Seorang lelaki, ya,
Mungkin dalam keadaan lelah dia masih bisa bertahan. Mungkin dia ngantuk-ngantuk, dia rela untuk begadang. Tetapi kalau sudah ada hasrat dalam dirinya, maka jangan ditunda-tunda. Dia akan jengkel sekali sama istrinya kalau ternyata hasratnya ditunda. Meskipun sang istri terkadang lagi tidak berhasrat. Maka kalau dia suaminya lagi berhasrat, sang istri tidak berhasrat, maka sang istri berusaha mengkondisikan dirinya bagaimana bisa berhasrat sebagaimana suaminya. Karena memenuhi keinginan suami dalam hal ini ada hal yang tidak bisa ditunda. Ya, terkadang sang suami inginnya jam 1 malam, terkadang jam 3 sore, terkadang sudah azan kepingin. Oleh karenanya seorang wanita harus mengerti bahwasanya tidak sama antara wanita dengan lelaki. Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini perkara yang pertama saya sampaikan. Ya, ini berkaitan dengan muamalah. Kelihatannya sepele, namun ini adalah hal yang penting dalam melanggengkan kehidupan berumah tangga. Seorang istri berusaha memperhatikan penampilannya. Ingat, dia berusaha memperhatikan penampilannya, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Ya. Saya katakan, saya tidak menyuruh para ibu-ibu untuk merepotkan suaminya untuk perawatan dengan biaya yang mahal. Tidak, cari perawatan yang murah-murah. Ya. Yang murah-murah. Gitu. Kalau punya uang lebih nggak jadi masalah. Ya, tetapi kalau tahu kondisi suami, ternyata kerjaannya cuma penghasilannya pas-pasan, ya insya Allah kalau suami penghasilannya pas-pasan juga dia tidak banyak nuntut. Tetapi meskipun suami tidak menuntut kita untuk berias, kita sendiri yang berias. Bersihkan rumah. Bagaimana seorang suami tatkala masuk ke rumah ternyata rumah berantakan, kotor, ya. Dia jengkel seperti ini. Ya. Saya tahu ibu-ibu pekerjaannya berat ya, tetapi mesti ada waktu lah. Itu masalah kebiasaan seorang wanita. Komproh komproh ya kalau bahasa Jawa. Komproh atau bersihan. Itu tergantung kebiasaan diri. Kalau ternyata seorang wanita tersebut komproh ya repot. Kotor ini kotor, anak ingusan dibiarin aja. Dia sendiri ada tai mata dibiarin aja. Ini istri saya kok tai matanya enggak dibersihkan. Kemudian bangun tidur tidak sikat gigi, ya. Dekat-dekat suami sementara giginya bau misalnya, ada jigong yang kelihatan, ya bisa. Oleh karenanya ini perkara yang penting ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar jika suami melihat Anda, melihat anti, maka dia pun bahagia. Kalau dia lagi di luar, dia ingin segera pulang. Begitu pulang benar, harapan dia di benaknya dia dapatkan. Istrinya sudah bersiap diri. Karenanya Rasulullah SAW melarang seorang lelaki kalau pulang malam-malam di zaman dahulu untuk masuk ketemu istrinya di malam hari, tidak boleh. Dalam hadis disebutkan seorang lelaki kalau pulang, ini berbicara tentang zaman dahulu. Di zaman Nabi SAW tatkala belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada SMS, belum ada telepon, belum ada BlackBerry. Kalau seorang lelaki pulang ke rumahnya di malam hari, dia tidak boleh masuk di rumahnya malam hari. Tapi dia harus masuk besoknya di siang hari. Kenapa? Dia dikhawatirkan istrinya tidak siap. Namun hadis ini tidak berlaku lagi zaman sekarang, karena sekarang sudah bisa dikasih tahu, bisa telepon atau kasih tahu saya akan pulang sekitar jam 2 malam, sekitar jam 3 malam. Dahulu aturannya kalau seorang laki datang masuk ke kota di malam hari maka tidak boleh pulang. Dikhawatirkan apa? Kalau dia masuk rumahnya istrinya tidak siap. Istrinya dalam keadaan belum cukuran misalnya. Istrinya masih belum sampoan, belum parfuman. Ini kan namanya laki baru pulang dari safar, rindu. Ini menunjukkan perhatian syariat terhadap pelayanan istri terhadap suami. Ya tentunya suami juga harus demikian. Tapi saya berbicara nasihat terhadap istri, para istri. Pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah terhadap para istri. Oleh karena saya ingatkan kepada ibu-ibu. Tadi Ustaz Amir hafizahullah telah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Qayyidul ilma bil kitabah." Tangkaplah ilmu dengan tulisan. Maka tolong tulis dalam benak hati ibu-ibu bahwasanya merawat diri, mempercantik diri, menghias diri, membersihkan tempat tidur, ini adalah ibadah. Sebagaimana salat ibadah, sebagaimana puasa ibadah, sebagaimana bersedekah ibadah, maka merias diri, ya, merawat kecantikan tubuh, ini juga ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena membantu suami untuk menundukkan pandangannya. Ya. Dan ini salah satu syarat, perhatikan, ini salah satu syarat untuk menjadi wanita yang terbaik. Khairun nisa allati idza nadarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita yaitu jika kau lihat dirinya maka akan menyenangkan hatimu. Ini. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga di antara hal untuk bisa menyenangkan pandangan suami, kalau suami betah melihat kita, adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Ingatlah bahwasanya suami adalah surga kita atau neraka kita. Dalam hadis yang masyhur Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang wanita, "Unduri aina anti minhu, fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah bagaimana dirimu di sisi suamimu. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Rasulullah SAW mengatakan suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ini menunjukkan bahwasanya lelaki adalah kunci surga bagi seorang istri. Suami adalah kunci surga bagi seorang istri. Bahkan kalau saya tidak berlebihan, saya mengatakan seorang wanita sebelum menikah, surganya di telapak kaki ibunya. Tetapi setelah menikah, maka surganya di bawah telapak kaki suaminya. Surganya di bawah telapak kaki suaminya. Bagaimana tidak Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya memerintahkan, seandainya saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kenapa? Li'idhami haqqihi 'alaiha. Karena begitu besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Istrinya harus menunaikan hak suaminya. Maka akhlak yang mulia adalah perkara yang sangat penting. Bagaimana seorang wanita bisa berakhlak mulia terhadap seorang suami? Banyak cara untuk berakhlak mulia terhadap suami. Ya. Suatu hari saya pernah main ke rumah seorang ikhwan, maka dia pajang di kamarnya rangkaian tulisan sifat-sifat wanita yang soleha. 1, 2, 3, 4, 5. Dia pajang di kamarnya, di kamar istrinya. Mungkin kalau istrinya juga balas dendam, dia tulis sifat-sifat suami yang soleh. Nah, tapi kebetulan waktu saya ke rumah tersebut, saya hanya melihat ada semacam tulisan, kayaknya itu hadiah pernikahan. Ya. Ditulis itu sifat-sifat istri yang soleha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Sifat-sifat tersebut kelihatannya sepele, namun dia suatu yang dipraktekkan, suatu yang dilakukan. Sederhana saja di antara sifat-sifat tersebut, ya, misalnya senyum kalau melihat suami. Bukan wajah cemberut. Suami lagi pulang dari kantor, suami lagi wajah dalam keadaan sedih, kita malah ikut sedih cemberut, ya enggak. Kita senyum. Ada apa suamiku? Sambut dengan kebaikan, sambut dengan senyuman. Kalau suami pergi, cium tangannya. Ini kelihatannya sepele, tetapi tidak sepele. Tidak sepele bagi seorang suami. Seorang istri, kalau suaminya mau pergi kerja, kemudian dicium tangan suaminya, ya, maka ini lain rasanya di hati suaminya. Ini termasuk hal yang menjaga suaminya dari hal maksiat. Kenapa? Kalau suaminya ingin melihat hal yang haram, maka dia ingat istri saya terlalu baik. Istri saya kalau saya pergi, dia cium tangan saya. Bukan kalau suaminya pergi, dibiarin saja. Bu, saya pergi sana. Jangan begitu. Jangan lupa nanti pulang ya, belikan ini, belikan kerambulan, belikan ini martabak, jangan lupa ya. Itu ya, nanti mami ingatin ya. Gimana? Apakah begitu cara melepaskan suami? Tapi kalau pas pergi, ya suamiku dicium tangannya, hati-hati, semoga Allah menjagamu. Tundukkan pandangan wahai suamiku. Bagaimana dia? Ingat itu nasihat istrinya. Dia dengar ustaz bilang tundukkan pandangan, dia enggak mau tundukkan pandangan. Tapi kalau istrinya yang bilang, hati-hati suamiku, aku mencintaimu. Tundukkan pandanganmu. Ingat neraka jahanam. Itu sangat berkesan di hati suami. Saya lihat subhanallah 1, 2, ada sampai berapa? 10 atau 15 sifat-sifat istri yang soleha. Cuma ada satu sifat yang kurang, siap di poligami enggak ada. Ini di mana nih yang nyata kurang ini? Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Ini saya katakan maksudnya hal-hal yang sepele, tapi ini berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan akhlak terhadap istri, terhadap suaminya. Jangan pernah mengangkat suara di hadapan suami. Suami seorang laki yang dia adalah seorang laki, dia tahu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Bahwasanya para laki ya adalah pemimpin di hadapan bagi keluarganya. Maka dia jangan sampai dia mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Kalau menundukkan hati suami bukan dengan teriak-teriak. Kalau antara lelaki dengan lelaki benar.
seorang laki yang kuat kalau ingin menundukkan lelaki yang lemah, maka dia keraskan suaranya. Dia tampakkan kekar tubuhnya, dia tampakkan ototnya, maka lelaki yang depannya akan tunduk. Tetapi kalau perempuan ingin menundukkan suami, bukan dengan mengangkat suara, suaminya semakin emosi. Buat apa mengangkat suaranya? Suaranya pun tetap aja suara wanita. Mau buka lengannya begini, apa faedahnya buka lengannya seperti ini? Dong dia wanita. Tapi menundukkan suami dengan hati yang lembut, dengan tangisan air mata, itu yang menundukkan hati suami. Sebagian istri mengangkat suaranya, teriak-teriak, ya. Ini bukan cara menundukkan hati suami. Suami sampai bisa jadi malah marah, malah benci. Kenapa istrinya suka marah-marah? Ingatlah bagaimana ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang malaikat Jibril menyampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya kabarkanlah kepada Khadijah bahwasanya Allah menyiapkan bagi dia surga atau rumah atau istana min lu'lu'atin mujawwafatin, dari sebuah mutiara yang berongga, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la sakhaba fiha wala nasab, tidak ada hiruk pikuk dalam istana tersebut dan tidak ada keletihan dalam istana tersebut. Kata para ulama, di antara kenapa hikmahnya al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, ganjaran sesuai dengan amalan. Khadijah radhiyallahu taala anha diberikan istana yang tidak ada hiruk pikuknya dan tidak ada keletihannya. Kenapa? Dia telah meluangkan seluruh waktunya untuk melayani suaminya. Dia tidak akan pernah merasakan keletihan di akhirat. Kenapa? Karena dia telah berletih-letih mengurus anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara suaminya berdakwah, dia sibuk mengurus anak-anaknya, bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi anak-anak putri-putri yang salehah seperti Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah. Inilah putri-putri yang dimana Khadijah letih mendidik putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara suaminya sibuk berdakwah. Maka tatkala dia letih di dunia, Allah tidak akan berikan dia keletihan di akhirat. Demikian juga wala sakhab, tidak ada la sakhaba fiha, tidak ada hiruk pikuk. Kata sebagian ulama bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala hidup bersama Nabi sekitar 25 tahun menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah mengangkat suaranya. Dia tidak pernah mengangkat suaranya. Mungkin ibu-ibu mengatakan, "Ya Ustaz, saya pun bisa seperti Khadijah kalau suami saya Rasulullah." Ya memang begitu ya. Ya suami Anda bukan Rasulullah. Terkadang Abu Bakar, terkadang Abu Jahal. Sabar ya. Kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun model suami kita bersabar. Ya, kita bersabar. Ya, kita jangan mengangkat suara. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan seorang wanita tidak mengangkat suaranya di hadapan suaminya, berakhlak mulia. Bagaimana lihat ya? Khadijah sekitar 25 tahun tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikatlah hati suami dengan akhlak yang mulia. Kecantikan memang mengikat hati suami, tetapi yang lebih utama adalah akhlak. Kecantikan itu akan luntur kalau akhlak buruk. Suami akan stres kalau istrinya cantik jelita, perawatan luar biasa, cantiknya luar biasa, manisnya luar biasa, putihnya luar biasa, indahnya luar biasa, tapi suka marah-marah, suka ngomel, banyak tuntutan, tidak ada qanaah, suka menghina keluarga suami dan macam-macam. Jadi dia stres hidup dengan wanita seperti ini. Dan yakinlah bahwasanya secantik-cantik ibu, seindah-indah ya perawakan seorang wanita, maka suatu saat akan luntur. Tubuh mulai mengkerut, tubuh mulai menua, rambut mulai memutih. Itu menimpa wanita siapa saja. Kalau tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia, maka ini akan memudarkan ya fungsi seorang istri. Tetapi seandainya dihias dengan akhlak yang mulia, dengan keramahan di hadapan suami, dengan tutur kata yang lembut di hadapan suami, maka ya kekurangan dari sisi tubuh, rambut yang mulai memutih, kulit yang mulai keriput dan yang lainnya, tubuh mulai menua, akan tertutupkan dengan akhlak yang indah. Akhlak yang indah. Oleh karenanya suami dia akan merasakan benar-benar bahagia tatkala mendapatkan istri yang salehah, yaitu istri yang berakhlak yang mulia. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenanya menjaga akhlak adalah perkara yang sangat penting ya. Di antara bentuk menjaga akhlak terhadap seorang suami adalah sifat yang kedua yang disebutkan dalam hadis tadi. Saya ulangi hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa allati idza nazarta ilayha sarratka
wa idza amartaha ata'atka. Sifat yang kedua adalah sebaik-baik wanita adalah yang jika kau melihatnya, memandangnya maka menyenangkan hatimu, dan jika kau memerintahnya maka dia pun taat. Ini paling penting, taat kepada suami. Apa yang diperintahkan suami, selama kita mampu untuk melakukannya maka lakukanlah. Jangan sampai membuat suami dongkol, jangan sampai membuat suami jengkel. Kemudian yang ketiga, jika seorang suami sedang tidak di rumah, maka kita menjaga diri kita. Jangan kita berbuat maksiat tatkala suami tidak sedang di rumah. Gimana ayatnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Adapun wanita-wanita yang salihah fas-salihatu qanitatun, wanita-wanita yang taat beribadah kepada Allah, hafizatun lil ghaib, yang menjaga dirinya tatkala sang suami sedang tidak ada, sedang gaib. Hafizatun lil ghaib artinya seorang wanita yang menjaga dirinya tatkala suaminya sedang gaib. Menjaga apa? Menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya. Jangan sampai suami tidak ada, dan ini musibah pada wanita. Musibah dengan adanya dunia teknologi, dunia maya, ya namanya internet dan macam-macamnya, ini membawa malapetaka. Banyak malapetaka yang datang masuk dalam rumah tangga. Seorang istri yang soleha, jika suami tidak sedang di rumah maka jangan dia berfantasi membuka internet, melihat-lihat yang tidak-tidak, mencari teman-teman lamanya, mencari pacar-pacar lamanya. Hati-hati, ini jebakan syaitan yang ingin merusak, ingin menimbulkan permusuhan antara istri dan suami. Maka hati-hati dengan perkara ini. Kemudian dia tidak menundukkan pandangan, dia melihat laki-laki yang ada di Facebooknya misalnya, yang ada di Twitternya misalnya, yang ada di internet, maka ini hukumnya haram. Hendaknya dia menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, tatkala suaminya sedang tidak di rumah, dan dia niatkan dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau seorang wanita menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, Allah juga akan jaga suaminya. Allah juga akan jaga suaminya. Karena dia melakukannya karena Allah. Dia berharap dengan ketakwaannya Allah juga menjaga suaminya. Kemudian juga menjaga harta suaminya. Dia tidak menggunakan harta suaminya sesuai dengan arahan suaminya. Jangan sampai dia menghabiskan harta suaminya pada hal-hal yang tidak disyariatkan. Karena sebagian wanita kalau sudah diberi harta, dan subhanallah, orang Indonesia itu orang-orang yang baik. Para lelaki Indonesia itu baik ya. Saya punya teman-teman banyak di Madinah dari berbagai macam negara. Saya tidak tahu ada seorang teman saya yang kalau dia punya gaji semua kasih sama istrinya suruh ngatur. Itu nggak ada kecuali orang Indonesia. Di sana nggak ada urusan, pokoknya istrinya kasih makan udah selesai. Nggak perlu tahu urusan gaji dia. Sampai saya punya teman HP-nya nggak pernah dibuka sama istrinya. HP-nya nggak pernah dibuka sama istrinya. Nggak berani istrinya buka HP suaminya. Apalagi nanyain gajinya, apalagi ngatur-ngatur gaji suami, itu nggak ada. Saya nggak punya teman seperti itu di teman-teman dari luar negeri. Tetapi masya Allah di Indonesia banyak seperti itu. Banyak suami yang begitu baiknya sehingga kalau gaji, Bu ini gaji saya, loh kok kurang katanya. Kok kurang mana ini? Waduh, kok nggak ada laporan? Kamu kasih siapa nih? Kok kurang gajinya? Wah repot, mampus gua. Jadi kalau di Indonesia seperti itu, artinya menunjukkan suami itu sudah baik. Ini gaji, ini pegang. Terkadang ada istri yang luar biasa, tatkala diberi amanah oleh suaminya untuk mengatur pemasukan suaminya, maka dia keluarkan dengan sesuai yang benar, yang benar-benar dibutuhkan. Tapi ada istri yang tatkala dikasih maka dia los-losan, dia keluarin seenaknya saja. Ini tidak benar. Tidak benar bahwasanya harta suaminya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dia keluarkan kecuali dengan izin suaminya. Sesuai dengan ridho suaminya, dan tidak boleh menghabiskan harta dengan israf, berlebih-lebihan. Meskipun suaminya memiliki harta yang banyak, tidak boleh diisraf, berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta suaminya. Dan jangan juga dia merayu suaminya untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan atau barang-barang yang di luar kemampuan suaminya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk menjaga diri tatkala suami tidak sedang di rumah,
Yaitu kalau ibu-ibu mau keluar, maka minta izin kepada suami. Jangan lupa minta izin. Dan asalnya ibu-ibu menetap di rumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna." Hendaknya kalian para wanita menetaplah di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana wanita-wanita jahiliyah. Wanita yang salehah asalnya menetap di rumah, tidak suka keluar rumah. Dia senang kalau di rumahnya. Boleh dia keluar rumah sesekali kalau ada keperluan. Asalnya dia sibuk dengan kepengurusan anaknya. Asalnya dia sibuk di rumah. Kalau enggak ada waktu kosong dia baca Al-Quran. Ada waktu kosong dia mendengarkan pengajian. Dia asyik di rumahnya. Ini wanita yang solehah. Kata Allah, waqarna, menetaplah di rumah kalian. Jangan suka keluar. Adapun wanita yang sebaliknya, ini parah. Wanita-wanita zaman sekarang. Hobinya keluar rumah. Dalam rumah katanya bete, bosan. Nah di rumah terus, bosan. Bosan sama siapa? Nggak tahu bosan sama siapa. Nggak suka di rumah, pinginnya ke mall, pinginnya ke sana sini, ya. Pinginnya arisan melulu, ya. Pinginnya ngobrol sama teman. Saya tidak melarang ibu-ibu keluar rumah, boleh, tetapi bukan itu hukum asal. Hukum asal seorang istri menetap di rumah, senang di rumah, bahagia di rumah, betah di rumahnya. Tidak keluar kecuali dalam kondisi perlu yang mendesak. Itu pun setelah minta izin kepada suaminya. Kalau suami kita lagi di luar, kalau kita mau keluar, meskipun dekat ke rumah teman, telepon suami atau SMS, minta izin, minta ridho darinya, Karena istri harus tetap di rumah. Kapan suaminya datang, dia harus siap sedia untuk melayani suaminya. Maka tatkala dia hendak keluar harus minta izin sama suaminya. Ya, kalau suaminya bilang silakan kau keluar, tapi ingat jam sekian sudah harus di rumah, maka taat. Jangan sampai melanggar. Asik ngobrol sama ummahat yang lain, asik ngobrol sama akhwat yang lain, lupa pulang ke rumah di luar waktu yang telah ditentukan. Ini buat suami jengkel. Ibu saya ingatkan, tadi saya katakan kalau saya tidak berlebih-lebihan, saya boleh katakan wanita setelah menikah maka surganya di bawah telapak kaki suaminya. Sebelum dia menikah surganya di bawah telapak kaki ibunya, tetapi setelah menikah surganya di bawah telapak kaki suaminya. Hak suami terhadap istri sangat besar. Suaminya yang mencari nafkah, suaminya yang menjaga kemaluannya, suaminya yang bersusah payah untuk menafkahinya, suaminya di antara peran suaminya bisa ada anak-anak dari hasil pernikahan antara suaminya dengan dia. Ini semua kebahagiaan yang diberikan oleh suaminya. Maka hendaknya dia taat kepada suaminya. Dan saya tidak boleh berlebihan kalau saya mengatakan, mudah-mudahan saya tidak boleh berlebihan. Sebagaimana anti wahai wanita, tatkala anti senyum kepada ayah dan ibu, anti merasakan dapat pahala, maka hendaknya tatkala anti senyum kepada suami juga anti merasakan dapat pahala. Kenapa? Karena surga sekarang berada di bawah telapak kaki suami. Kalau anti tatkala memberikan hadiah kepada ayah dan ibu, anti merasa dapat pahala, maka demikian juga berikan hadiah kepada suami. Entah hadiah senyuman, entah hadiah kata-kata tutur kata yang baik, menyenangkan hati suami, mijit suami. Subhanallah. Saya punya teman kemarin cerita sama saya. Teman di Jakarta. Ustaz, subhanallah ada cewek yang menawarkan untuk dipoligami. Dia datang berulang-ulang. Datang kepada saya bawa hadiah, ya, pingin dipoligami. Saya sudah tawarkan sama anak buah saya. Kamu sama anak buah saya? Enggak, saya maunya sama Pak Haji gitu. Tapi sebenarnya dia mengatakan waktu saya pulang, bagaimana saya mau poligami? Waktu saya sakit istri saya mijit saya. Sampai saya ketiduran, sampai saya bangun subuh dia masih mijit saya. Tidak bisa saya lupakan. Tidak tega saya untuk menyakiti hati istri saya. Jadi hati dia telah ditawan oleh suami, hati dia telah ditawan oleh istrinya dengan akhlak yang mulia dari istrinya. Coba kalau istrinya mencak-mencak, marah-marah, ngamuk-ngamuk, ya, dilihat wajah cemburu terus. Ya bagaimana suaminya mencari gambaran yang lain, ya. Dia mencari wanita yang lain yang seperti tidak istrinya. Maka mulailah datang bisikan-bisikan hatinya untuk mencari kekasih yang lain, untuk mencari bunga yang lain. Oleh karenanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi, semoga saya tidak berlebihan, bahwasanya saya katakan jika anti tatkala senyum kepada ayah dan ibu, anti merasakan dapat pahala yang besar, maka percayalah kalau anti senyum kepada suami, menyenangkan hati suami, maka anti juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sebaliknya, tatkala anti mengangkat suara di hadapan ayah dan ibu, dan ini merupakan bentuk durhaka, dosanya besar, membentak ayah dan ibu,
maka saya khawatir tatkala anti juga mengangkat suara di hadapan suami, dosanya juga besar. Makanya kebanyakan yang menyebabkan wanita masuk dalam neraka jahanam adalah karena berakhlak yang buruk terhadap suami. Bukankah dalam hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala salat Id, maka Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan lelaki dan wanita. Setelah itu Rasulullah SAW mengkhususkan maju ke hadapan para sahabiat, ke hadapan para wanita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaral nisa tasaddaqna, fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah karena sungguhnya kalian adalah kebanyakan penghuni neraka jahanam. Ada seorang sahabat yang protes atau tidak protes atau bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa? Kenapa kami penghuni neraka jahanam yang paling banyak?" Kata Rasulullah SAW, "Fa inna kunna takfurnal ashir." Karena sungguhnya kalian tidak berterima kasih kepada suami. Kalian tidak berterima kasih kepada suami. Suami sudah memberikan pengorbanan, suami sudah memberikan pemberian, suami sudah memberikan hadiah. Tidak menyambut hadiah tersebut dengan baik. Tidak mengingat kebaikan suami. Kalau suami salah sedikit, itu yang diingat terus kesalahan-kesalahannya. Lupa bahwasanya suaminya telah berkorban, lupa suaminya telah bekerja dari pagi sampai siang. Ada yang jadi sales, mutar sana, mutar sini. Ya. Berkeringat, susah, kerja keras. Kemudian tatkala pulang tidak disambut dengan baik. Ini yang menyebabkan kebanyakan wanita masuk neraka jahanam. Dan kita tidak ingin istri-istri kita seperti itu. Kita tidak ingin istri kita terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin istri kita masuk neraka jahanam. Kita ingin istri-istri kita berkumpul dengan kita di surga. Kita ingin istri-istri kita menemani kita di dunia dan di akhirat. Itu dambaan para suami yang saleh. Dambaan para suami yang saleh. Jangan sampai istrinya tidak saleha, suaminya benci. Makanya saya pernah ditanya oleh seorang, waktu saya membahas tentang masalah surga dan kenikmatan surga dan bidadari dan macam-macamnya. Ada seorang yang bertanya, "Ustaz, saya ingin kalau masuk surga istri saya tidak ikut." Dia ingin kalau saya masuk surga istri saya di surga yang lain, jangan sama saya. Subhanallah, ada apa gerangan? Saking jengkelnya sama istrinya, kalaupun mungkin istrinya soleha, mungkin istrinya hafal Quran, tetapi akhlaknya buruk, maka dia mengatakan kalau saya masuk surga semoga jangan sama istri saya. Kenapa? Mungkin istrinya suka ngomel-ngomel, suka marah-marah. Dia bayangkan kalau dia masuk surga lagi sama bidadari, diomelin sama istrinya, repot. Jangan sampai istri saya ikut saya dalam surga. Kenapa? Saking dendam yang dia simpan dalam hatinya terhadap istrinya. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya, maka berusahalah ibu-ibu menjadi istri-istri yang saleh. Yang saya sampaikan semua ini berat ibu-ibu, tetapi kalau terbiasa ringan rasanya. Senyum kepada suami selalu berat, tetapi kalau terbiasa menjadi ringan dan berpahala. Suami pergi cium tangan, perkaranya ringan, perkaranya berat, tapi kalau terbiasa jadi perkara yang sangat ringan. Doain suami kalau suami mau pergi, ingatkan suami. Kalau lagi ngomel-ngomel sama suami, jangan marah-marah, tapi datang duduk sama suami baik-baik. Suamiku hari ini kelihatannya ada perbuatanmu atau sikapmu yang saya tidak pas di hati. Ngomong baik-baik. Suami lebih mendengar daripada dimencak-mencak, dimarah-marahin, diomel-omelin. Oleh karena saya bilang banyak ikhwan-ikhwan yang mengeluh kepada saya tentang sikap istri-istri mereka, terutama masalah akhlak, terutama masalah akhlak para wanita. Oleh karenanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusahalah ibu-ibu menjadi wanita-wanita yang salehah, yang menjadi dambaan para suami, yang selalu diingat oleh suami dimanapun suami berada, yang selalu suami rindukan. Tatkala dia sedang dimanapun, sedang di luar kota, selalu ingat telepon istrinya, rindu ketemu istrinya, kangen terhadap istrinya. Kalau anti telah membuat suami anti seperti itu, maka anti telah berhasil. Anti telah berhasil menawan hati suami anti dengan akhlak dan dengan sifat-sifat yang mulia. Kemudian yang terakhir ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya tidak panjang lebar, setelah ini mungkin kita buka tanya jawab. Perkara yang terakhir yang penting adalah seorang wanita harus baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para salaf telah mengatakan jika seorang memperbaiki hubungan dia dengan Rabbnya, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan makhluk yang lain. Kalau anti ingin hubungan anti dengan suami baik, maka jangan lupa anti baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Tadi telah saya sebutkan hadisnya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, ya. Kemudian tadi apa? Wa ata'at ba'laha. Jika seorang wanita salat
5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan dan taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Berarti dia harus gabungkan antara hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan suaminya. Hubungan dengan Allah adalah perkara yang sangat penting. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah kesibukan ibu-ibu, ya, paksa diri ibu-ibu. Jangan tinggalkan salat duha ibu-ibu. Jangan tinggalkan salat duha. Sisihkan 2 rakaat di waktu pagi. Pagi waktunya panjang, salat duha itu waktunya panjang. Salat duha kapan waktunya mulai? Mulai di hari waktu syuruk, itu waktu awal salat duha. 15 menit setelah sunrise, setelah terbit matahari, tambah 15 menit itu awal waktu salat duha. Sampai kapan? Sampai 10 menit sebelum azan zuhur. Sisihkan waktu 2 rakaat salat duha. Salat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa demi kebahagiaan diri. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku suami yang saleh. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang taat, putri-putri yang soleha. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan meskipun 2 rakaat, kalau bisa 4 rakaat alhamdulillah. Waktu terus berjalan dan waktu akan habis. Entah kita habiskan untuk Facebookan, entah kita habiskan untuk WhatsAppan, entah kita habiskan untuk Twitteran. Ini semua akan sia-sia, akan hilang. Tidak tersisa di akhirat. Sisihkan 2 rakaat. Saya tidak minta banyak-banyak kepada ibu-ibu. Saya minta 2 rakaat saja di waktu duha, berwudu, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, salat yang khusyuk. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu. Ini akan ada pengaruh dalam kehidupan. Suami lihat istri seperti bahagia. Subhanallah, istri saya salat duha. Jangan dia bilang, saya enggak ada suami saya enggak mau riya, saya enggak mau salat. Ini kalau ditegur, istriku kamu sudah salat duha belum? Ya kalau sudah saya kan enggak bilang-bilang ayah. Kalau saya bilang-bilang saya riya, padahal dia enggak salat. Baca Quran meskipun depan suami. Niatnya apa? Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin menyenangkan hati suami. Suami bahagia lihat istri baca Quran. Tapi jangan baca kelamaan langsung 5 juz. Kapan cium suami, kapan mengurus anak-anak. Baca sekedarnya, secukupnya. Karena Allah menyuruh ibu-ibu untuk taat kepada suami. Allah yang menyuruh ibu-ibu untuk taat kepada suami. Baca Quran di hadapan suami. Suami bahagia lihat istrinya baca Quran. Kalau dia macam-macam, dia ingat istri saya soleha, dia enggak berani. Kalau dia digoda oleh wanita-wanita yang nakal, dia tidak berani. Kenapa? Dia ingat istrinya soleha. Allah menjaga istrinya menjaga hak-hak Allah, istrinya menjaga ketaatan kepada Allah, maka Allah akan jaga suaminya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini berkaitan dengan lelaki dan wanita. Artinya seorang wanita yang menjaga hak Allah, maka Allah akan jaga suaminya. Allah akan jaga anak-anaknya. Sisihkan waktu salat duha. Sisihkan waktu untuk baca Quran. Sisihkan waktu untuk salat malam. Ya subhanallah, bagaimana perasaan suami tatkala istrinya bangun malam, salat kemudian dia bangunkan suaminya. Wahai suamiku, salat suamiku. Doain anak-anak. Ingat akhirat suamiku. Dia akan tersentak bagaimanapun suami, kalau dia punya iman, dia akan tersentak hatinya. Dia akan bangun meskipun 2 rakaat. Setelah itu, setelah suaminya selesai salat, bilang jazakallah khairan. Terima kasih suamiku mau bangun atas panggilanku. Bilang begitu, ucapan kata-kata yang baik di hadapan suami. Kalau suami berbuat baik, jangan malu-malu, bilang terima kasih suamiku, terima kasih cintaku, sayangku, tampanku, gantengku, kamulah satu-satunya dalam rumah ini. Sampaikan, tidak apa-apa. Ya. Sebagaimana wanita suka digombali, laki-laki juga suka digombali. Oleh karenanya, ibadah itu benar-benar penghias rumah tangga. Rumah tangga kita tidak mungkin dihiasi dengan musik-musik, dihiasi dengan hiburan-hiburan. Yang akan ada kekakuan dalam rumah. Ada ketawa-ketawa, tapi kaku dalam hati itu ada kekakuan. Tapi kalau rumah diisi dengan bacaan Quran, dengan salat sunnah, ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat malam, maka inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Meskipun kita hidup dengan penuh kekurangan, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, ini terakhir yang kedua dan ini terakhir yang betulan ya. Saya ingatkan kepada ibu-ibu, ini nasihat kepada ibu-ibu dengan berbagai macam tingkatan ekonominya. Ibu-ibu ada yang hidupnya pas-pasan, ada yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hidupnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ujian. Yang kaya ujian, yang hidup pas-pasan juga ujian, yang miskin juga ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian dengan kemiskinan dan kami akan menguji kalian dengan kekayaan.
Nasihat saya kepada wanita-wanita yang kaya, yang memiliki kelebihan harta. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, saya sangat berharap ibu-ibu kalau sedang ikut pengajian, tolong jangan pamer kekayaannya. Tolong jangan pamer kekayaannya. Tolong jangan pamer, emasnya jangan dibawa seluruhnya. Simpan, bawa satu dah wajar, wanita berhias itu wajar. Cincinnya silakan ada, tapi jangan pakai 5 ada cincinnya semua. Sini ada, sini ada, sini ada, sini. Yang kanan juga ada, gitu. Semua ada semua, buat apa? Kayak toko emas seperti toko emas yang sedang berjalan. Kemudian gelangnya panjang sampai di lengannya, buat apa seperti itu? Buat apa? Kasihan sama yang miskin-miskin. Yang miskin-miskin cemburu. Namanya wanita punya, dan hasad itu timbul di antara wanita sangat banyak. Di antara hasad adalah hasad terhadap harta. Wanita itu luar biasa ini gini. Maka tatkala ikut pengajian jangan pamer kekayaan. Nah, kalau ibu-ibu sedang berkumpul dengan ibu-ibu yang kaya, ya tidak jadi masalah. Ya sama-sama punya, sama-sama berada. Kalau ibu-ibu punya mobil misalnya ikut pengajian. Ya, kalau punya mobil yang mahal sama mobil yang murah, bawa saja mobil yang murah. Kalau punya Alphard sama punya Innova, bawa saja Innova. Kasihan yang punya Avanza. Apalagi yang naik motor, apalagi yang jalan kaki, waduh. Yang jadi masalah, yang repot suami ibu-ibu yang miskin ini. Kenapa akan hilang sifat qanaah dari istri-istri mereka? Makanya saya katakan kepada para suami, hati-hati, istri juga tidak boleh sering bergaul dengan orang kaya. Kenapa? Karena akan sifat hilang qanaah, dan qanaah itu adalah kekayaan yang paling tinggi yang ada dalam hati kita. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ya, laisal ghina bi kathratil arad, innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah dengan rasa qanaah, kaya jiwa. Itu maksudnya qanaah. Bukankah Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika kau memiliki hati yang qanaah, maka kau dan raja sebenarnya sama saja. Kau dan raja sebenarnya sama saja. Kenapa raja memperbanyak harta? Dia ingin mencapai kepuasan. Dia ingin meraih kepuasan, ingin meraih kebahagiaan. Anti yang dengan sifat qanaah bisa jadi bahagia sebelum raja. Raja belum tentu dia bahagia dengan berbagai macam kemewahan dia. Kenapa? Karena tingkat qanaah yang paling penting. Ada raja yang bahagia, ada raja yang tidak bahagia. Ada bupati yang bahagia, ada bupati yang tidak bahagia. Ada gubernur yang bahagia, ada gubernur yang tidak bahagia. Ada orang-orang hidup pas-pasan, miskin tapi dia bahagia. Kenapa? Dia telah memiliki sifat qanaah. Oleh karena ibu-ibu harus memiliki sifat qanaah. Kalau tidak memiliki sifat qanaah, maka tidak pernah berterima kasih kepada suami. Kalau tidak pernah berterima kasih kepada suami, maka neraka jahanam. Tadi bukankah saya sampaikan hadisnya? Kenapa wanita banyak masuk neraka jahanam? Tatkala sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kami paling banyak masuk neraka jahanam?" Kata Rasulullah SAW, "Fa inna kunna takfurnal ashir." Karena kalian tidak pernah berterima kasih sama suami. Tidak berterima kasih. Mau bilang terima kasih sayangku, jazakallah khair, tidak terungkap dari seorang istri. Tidak pernah berterima kasih kepada suami. Lupa kalau suami sudah berbuat baik, ternyata terkadang lupa beli sesuatu, dimarah-marah suaminya. Kamu memang enggak sayang sama saya. Pesananku kok enggak diingat. Ya gimana mau ingat pesanan? Lupa, banyak urusan, suami banyak urusan, banyak tagihan utang. Lupa kepada kebaikan suami, di antara yang membuat dia sering lupa dengan kebaikan suami, tidak memiliki sifat qanaah. Saya katakan kepada ibu-ibu yang miskin, ya, ibu-ibu yang suaminya miskin atau hidupnya pas-pasan, ingat dunia cuma sementara. Dunia cuma sementara. Anti mungkin tidak punya istana di dunia, tapi bekerja samalah dengan suami anti untuk membuat istana di akhirat. Hidup cuma sementara. Alhamdulillah. Kita miskin ataupun kaya, tetap kita hidup. Tetap kita makan, alhamdulillah. Allah tidak menjadikan kita mati kelaparan, alhamdulillah. Si kaya mungkin makannya yang mahal-mahal, mungkin pizza, mungkin anti makannya pizza goreng, alhamdulillah. Makan juga sama-sama. Makan, dia kenyang, kita juga kenyang. Dia kenyang, kita juga kenyang. Waktunya lapar, apakah dia makan dia tidak lapar, dia juga lapar, kita juga lapar. Mungkin dia lapar sebentar, kita laparnya bertahan lama, tapi akan hilang lapar tersebut. Anti kira orang kaya tidak susah, dia juga susah. Dia sakit, anti juga sakit. Anti kira hanya orang miskin yang mencret, orang kaya pun kena penyakit mencret. Jadi sama, ya beda-beda tipis. Bedanya anti naik jalan kaki, dia naik mobil Alphard, itu aja bedanya. Tetapi ya demikian kehidupan. Kehidupan akan berjalan terus. Yang bedanya dia yang membedakan di akhirat, yang membedakan amalan soleh. Boleh dia punya istana, anti enggak punya istana. Tapi bekerja samalah dengan suami anti untuk bangun istana di surga.
Coba nanti pulang dari pengajian, dekap tangan suami. Wahai suamiku, saya tahu kau miskin. Tapi saya cinta sama kamu. Marilah kita membangun istana di mana? Di akhirat. Kita siapkan istana buat saya dan kau. Kita siapkan istana buat anak-anak kita. Kita siapkan istana buat ibumu dan ayahmu. Kita siapkan istana buat mertua wanitamu dan mertua lelakimu. Pegang tangan suami, nanti malam kita sholat malam. Tidak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja. Kerjain itu. Kelihatannya sepele, ibu coba anti kerjain. Coba anti kerjain. Istri saya kayaknya hadir juga. Hadir enggak? Mudah-mudahan dia dekap tangan saya habis ini. Demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sudah terlalu banyak ana menyakiti hati ibu-ibu ya. Ini saya bilang tadi nasihat itu kritik aja kerjanya ya. Mohon maaf ya, mungkin sebagian kritikan menyakiti hati ibu-ibu. Namun tidaklah saya sampaikan ini kecuali karena saya mencintai ibu-ibu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ibu-ibu sekalian yang hadir di sini semuanya diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Namun saya tidak menerima pertanyaan curhat ya. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihat-nasihat yang diberikan. Kita masuk sesi tanya jawab dan ini pertanyaan banyak, saya rasa cukup ya, tidak terlalu banyak, cukup. Ya cukup Bu. Ini pertanyaan yang dibacakan nanti mendapatkan hadiah Ustaz. Oh iya, itu. Saya bacakan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bila istri menolak ajakan suami karena mengantuk, tetapi suami tidak marah, apakah akan tetap dilaknat oleh malaikat? Selanjutnya, gaji suami menurut Islam lebih baik dipegang oleh suami atau istri? Mohon penjelasan. Yang pertama, jika istri menolak suami, kemudian suaminya tidak marah dan dia ridha karena istrinya ngantuk, saya katakan istri ya seharusnya kalau suami ingin misalnya jam 3 malam misalnya, istri lagi ngantuk-ngantuknya, harusnya dia segera sambut meskipun dia ngantuk. Ingat tadi sabda Nabi SAW, dia ngantuk, ingat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang masak, tinggalkan masakannya demi memenuhi hasrat suaminya. Wa in kanat ala al-qatab, meskipun sang istri sedang naik onta. Qatab itu pelana di atas onta. Artinya apa? Sang istri musafar atau mau pergi kemana naik onta, atau suaminya bilang nanti dulu, maka dia harus balik. Sama istrinya mestinya misalnya pagi hari ingin ke pasar, ayah saya ke pasar dulu ya, tiba-tiba ayahnya nggak sengaja hasratnya timbul. Nggak tahu kenapa, lihat betis istrinya misalnya, atau lihat tumit istrinya, lihat dengkul istrinya, waduh, sini dulu nanti. Maka harus ditunda ke pasarnya. Lain dulu suami, baru ke pasar. Karena ini perkara yang sangat diperhatikan oleh syariat. Tetapi taruhlah istrinya nggak kuat dan misalnya sangat ngantuk berat. Namun saya bilang ngantuk itu bukan alasan. Ibu-ibu ingat, ngantuk itu bukan alasan. Kalau sakit iya alasan. Tapi kalau ngantuk itu bukan alasan, udah masukin air ke wajah udah. Terus layani suami. Kemudian juga jangan layani suami sambil tidur, jangan. Suami tidak suka seperti itu. Ya suami ingin ya, artinya sesuatu yang hangat, yang mesra, bukan sekedar apa namanya. Subhanallah, suami saya pernah dianu sama seorang ikhwan. Ustaz, istri saya kurang ajar kenapa Ustaz? Dia layani saya, dia sambil Facebookan, kurang ajar banget itu. Ini kejadian nyata ibu-ibu, bukan saya mau kosong. Dilayani istri sambil Facebookan, subhanallah, kayaknya cuma sekedar apa gitu. Sudah selesai, sudah tunjukin lagi. Ini ya seperti ini. Tapi taruhlah suatu hari ada uzur, dan saya bilang ngantuk bukan uzur, harus dilawan. Kasihan suami. Saya bilang tadi ibu-ibu, suami boleh tahan lapar, boleh. Tapi kalau tahan syahwat susah. Tahan syahwat apa? Susah. Yang saya khawatir dia mengatakan tidak apa-apa. Dia tidak marah tapi dia pendam dalam hati. Sebagian suami kalau dia marah dia ungkapkan. Sebagian suami dia marah dia pendam dalam hati, terutama orang-orang Jogja. Biasanya apa? Pendam dalam hati. Tapi dia dendam, istri saya kok begini. Alhamdulillah ada suami yang pemaaf, mengerti. Taruhlah istri tadi tidak bisa memenuhi, kemudian suaminya memaafkan. Apakah tetap dilaknat? Insya Allah tidak, karena ini hak suami.
Karena ini hak suami. Kalau suaminya ridho, memaafkan, maka tidak dilaknat oleh malaikat. Karena wallahu a'lam bishawab, masalah hubungan suami istri adalah hak suami. Adalah hak suami. Jika seorang pemilik hak, dia jatuhkan haknya, maka dia sudah tidak berdosa. Wanita istrinya sudah tidak berdosa. Tapi saya ingatkan, seorang istri berusaha untuk melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Kapan saja suaminya menghendaki berhasrat, maka hendaknya dia segera layani. Baik, yang kedua tadi mengenai apa? Gaji ya. Siapa yang lebih baik memegang gaji? Sebenarnya yang memegang gaji adalah yang terbaik suami itu sendiri. Suami itu sendiri. Karena uang sang suami. Kewajiban suami adalah menafkahi istri, menafkahi anak-anak, menafkahi orang tuanya. Sudah, selesai. Selebihnya itu hak suami untuk dia gunakan untuk apa namanya? Bersedekah misalnya. Istri boleh mengontrol, suamiku misalnya dia sedekahnya kebablasan. Lupa ada hak yang harus dia tunaikan. Dia uangnya dikasih ke masjid, tetapi ternyata anaknya kebutuhannya belum terpenuhi. Saatnya istri untuk menasihati. Suamiku, anak-anak juga perlu punya keperluan. Anak-anak akan sekolah, siapkan uangnya untuk masuk sekolah. Ini perlu peran istri untuk mengingatkan. Tapi kalau ada istri yang baik, misalnya suaminya karena sibuk, tidak sempat mikir keuangan, maka dia kasih istrinya juga boleh. Jadi ini nggak ada dalil dalam hal ini. Tapi saya katakan mana yang lebih maslahat. Namun yang paling utama memegang uang sebenarnya sang suami. Kenapa? Karena banyak suami menjadi pelit, mohon maaf, karena istrinya. Banyak suami menjadi pelit, kenapa? Karena istrinya. Istri yang tidak beragama, yang tidak soleha, tuntutannya banyak. Ingin ini, ingin itu, tidak ada habisnya. Suami akhirnya mau sedekah tidak jadi. Bahkan mau berbakti kepada orang tuanya pun tidak jadi. Kenapa? Takut diomelin sama istrinya. Oleh karena saya katakan bahwasanya asalnya seorang suami pegang uang sendiri. Dan kalau orang suami pegang uang, maka istrinya membantu mengontrol. Ya, dia ingatkan. Terkadang suami juga saya katakan tadi lupa bersedekah, lupa bahwasanya dia punya tanggung jawab. Anak-anaknya ada tanggung jawabnya, istrinya juga punya tanggung jawabnya. Maka harus ada kerjasama. Kalau suami memberikan amanah kepada istri megang uang, maka ingat tadi Allah mengatakan al-hafizatu lil ghaib, yaitu seorang wanita yang menjaga dirinya di antara yang menjaga harta suaminya. Tidak dia gunakan kecuali dengan izin suaminya, tidak dia gunakan kecuali kepada hal-hal yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya. Tadi itu pertanyaan nomor absen 15. Pertanyaan selanjutnya, bismillah Ustaz. Suami saya ketika saya tanya apa yang perlu diperbaiki dari akhlak saya, beliau bilang tidak ada. Padahal saya merasa cerewet terhadap beliau. Bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Sudah tahu cerewet masih nanya-nanya. Itu berarti suaminya baik sekali. Suaminya baik sekali. Kenapa suaminya bilang? Kalau suaminya bilang ada, bakalan dicerewetin lagi, maka dia bilang tidak ada. Kalau kita sudah sadar kita cerewet, ya rubah diri. Cerewet tidak baik, sifat yang tidak baik. Suami dicerewetin. Ingat kisah tentang bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada istrinya marah-marah. Itu kisah tidak ada sanadnya itu. Kisah enggak ada sanadnya. Jangan disampaikan dijadikan dalil oleh wanita bolehnya cerewet di hadapan suami. Kenapa Umar bin Khattab dicerewetin tidak marah-marah? Ini enggak benar seperti itu. Kalaupun sanadnya sahih, maka itu kepada lelaki untuk sabar kepada istri, bukan membolehkan istri cerewet. Jangan disalahpahami. Pertama kisah tersebut, jadi kisah Umar tatkala datang kemudian istrinya bentak-bentak, itu kisah enggak ada sanadnya. Tidak sahih. Yang kedua, kalaupun itu sahih, maka itu dalil untuk para lelaki supaya sabar menghadapi wanita. Bukan dalil bagi wanita boleh cerewet di hadapan suaminya, enggak. Jangan salah paham. Saya katakan cerewet itu perkara, justru akhlak paling mulia itu dari apa? Dari perkataan. Bagaimana seorang mengenal akhlak yang mulia? Dari tutur kata. Tutur kata yang baik menunjukkan akhlak yang baik. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan wal kalimatu thayyibatu shadaqah? Kata-kata yang baik sedekah. Wahai ibu-ibu saja kalau di WhatsApp kan indah perkataannya, iya atau tidak? Lagi bikin grup sama ummahat-ummahat kalau ngomong kan indah-indah semua, kayaknya ustazah. Ngomongnya wah indah. Kenapa waktu sama suami harus cerewet? Kalau ibu-ibu berkata baik terhadap teman-teman dapat pahala, apalagi terhadap suami. Saya ingatkan tadi, kalau ibu-ibu merasa bertutur kata yang baik kepada ayah dan ibu dapat pahala, bagaimana lagi terhadap suami? Maka alhamdulillah ibu penanya ini mudah-mudahan suaminya baik ya, sehingga dia tidak menganggap cerewet istrinya tadi sebagai suatu apa-apa. Dan itu suami yang saleh. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Janganlah sampai seorang lelaki mukmin benci terhadap istrinya yang mukminah. Kalau ada akhlak yang perangai yang kurang, yang tidak baik dari istrinya, dia akan ridho, akan suka dengan perangai yang lain. Dia ingat perangai yang lain. Ya, oleh karena ibu penanya ini, alhamdulillah suaminya merasa tidak ada yang perlu dirubah, tetapi dia harus tahu diri. Tatkala dia telah sadar dirinya cerewet, maka adanya dia rubah tutur katanya, insya Allah suaminya lebih tambah cinta kepada dia dan sulit berpindah ke lain hati. Tapi kalau nambah hati mungkin ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan tadi dari pertanyaan penanya 08995099XX. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari 0819311822XXX. Ustaz, jodoh itu memilih sendiri apa dipilihkan Allah? Kalau dipilihkan Allah, kenapa ada yang cerai? Mohon penjelasannya. Jodoh, pernikahan merupakan salah satu dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seluruh yang ada di alam semesta ini, seluruh yang akan berjalan sampai hari kiamat semuanya sudah ditakdirkan. Segala perkara, baik rezeki, pekerjaan, jodoh, ya, suami, cerai, dapat suami berikutnya atau menjanda sampai akhir, semuanya telah ditakdirkan. Seluruh yang terjadi semuanya telah ditakdirkan. Dan kenapa Allah mentakdirkan demikian? Itu urusan Allah, itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi mereka lah yang akan ditanya. Yang jelas Allah menyuruh kita untuk beramal. Kata Nabi SAW, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian, maka masing-masing akan diantarkan, digiring kepada takdir yang telah Allah takdirkan. Yang penting kita beramal soleh. Yang jelas Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lelaki mukmin atau wanita mukminah yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang penuh kebahagiaan. Jadi Allah tidak pernah la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah melanggar janjinya. Kata Allah, barang siapa lelaki mukmin atau wanita mukminah beramal saleh, beriman, Allah berikan kebahagiaan. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan jodoh, juga takdir. Yang disyariatkan kita mencari calon yang baik. Ya. Makanya disyariatkan nazar misalnya. Kenapa? Untuk melihat sang wanita. Disyariatkan kita mencari wanita yang salehah. Kata Nabi SAW, "Fadhfar bidzatid din, taribat yadak." Carilah wanita yang salehah. Kalau tidak maka kau akan merugi. Ini berarti ada perintah bagi kita untuk usaha. Maka tatkala seorang wanita maupun seorang lelaki berusaha mencari pasangan hidup, maka dia cari yang saleh atau cari yang salehah. Kemudian lihat wajahnya suka atau tidak. Ya, tanya informasi tentang laki ini. Maka jika dia telah menikah, ketahuilah bahwasanya pernikahan tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata setelah berjalan 3 tahun, 4 tahun terjadi cekcok, ternyata ketidakcocokan, ternyata informasinya tidak benar, akhirnya terjadi perceraian, ketahuilah bahwasanya cerai tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ternyata ada seorang wanita, ya, tidak menikah, jadi perawan tua sampai meninggal dunia. Ketahuilah bahwasanya tidak nikahnya dia pun telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tatkala menjalani takdir, kita beriman bahwasanya di balik takdir Allah pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya tidak perlu dibacakan ya, nanti yang dibacakan silakan menghubungi panitia untuk mendapatkan hadiahnya. Buku dari ada buku dari Ustaz Belanda juga, buku terbaru. Kita bacakan Ustaz pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menasihati orang tua yang sudah pisah kamar sudah belasan tahun padahal tidak bercerai? Saya takut dosa yang sangat besar pada ibu, padahal ibu saya sangat mengerti agama, malah cenderung sangat rajin beribadah. Mohon nasihat Ustaz.
Tentunya masalah ini masalah yang sangat sensitif ya. Orang tua kita pisah antara ayah dan ibu. Ada apa gerangan? Ya, berbicara harus dengan penuh kelembutan dengan ibu. Ya, masuknya harus hati-hati karena ibu ya mudah tersinggung. Demikian juga ayah. Ya. Karena kalau kita berbicara dengan ibu kita, berbicara dengan baik-baik, kita antar giring sedikit demi sedikit. Intinya kita ingin menuju pada pembicaraan, mengetahui sebabnya kenapa ibu seperti itu. Kenapa harus berpisah? Bisa jadi ayah kita yang tidak mau dengan ibu kita. Kalau ketahuan ternyata ibu kita yang tidak mau sama dengan ayah kita, apa alasannya? Karena kita harus ingatkan, istri punya kewajiban. Daripada dia tidak melaksanakan kewajibannya, mending cerai. Maksud demikian. Intinya kita ingin menyampaikan risalah ini. Bahwasanya seorang kalau statusnya sebagai istri, maka dia punya kewajiban terhadap suaminya. Kalau ternyata dia tidak bisa menjalankan kewajiban, ya, mending dia cerai daripada dia terkatung-katung kemudian dia berdosa karena tidak melaksanakan tugas dia. Tapi saya katakan perkaranya tidak mudah seperti saya bayangkan. Karena harus jelas ada apa masalahnya. Masalahnya dicarikan solusinya. Masalah timbul karena dari ibu kita atau dari ayah kita. Ini harus memang dipelajari. Cuma saya hanya menyampaikan secara umum saja bahwasanya wanita punya kewajiban. Tetapi saya harap penanya tadi berhati-hati, artinya dengan penuh lemah lembut, masuknya pelan-pelan, bertanya kepada ibu. Masalahnya kalau ibu tidak mau berbuka, ini repot juga. Ya, ini repot juga. Tapi berusaha untuk mencari tahu apa masalahnya dan ingatkan bahwasanya seorang istri yang soleha punya kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Ada istri sangat cinta suaminya, hormat kepada suami. Tapi jika suami memberikan sesuatu kepada orang tuanya, istri tidak terima. Padahal nafkahnya cukup. Terima kasih atas jawaban. Ini tidak benar ya. Jadi ingat, harta suami bukan harta istri. Ingat, suami punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai seorang istri masuk neraka jahanam gara-gara mengajari suaminya durhaka kepada orang tuanya. Istri yang soleha mendukung suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Kalau ibunya ingin sesuatu, dibelikan. Ya. Kecuali kalau suaminya berlebihan kepada orang tuanya sampai melalaikan hak istri dan hak anak-anak. Ini baru ada teguran. Tetapi selama hak anak dan istri dipenuhi, maka dukung suami untuk berbakti kepada ibunya. Ibunya tidak akan hidup lama. Dia punya kesempatan untuk masuk surga dengan berbakti kepada ibunya. Istri yang soleha bersabar. Hendaknya dia dukung suaminya untuk bisa berbakti kepada ibunya. Saya punya teman, subhanallah. Sebelum dia bangun rumahnya, dia bangun rumah ibunya. Dia kaya, tapi rumah ibunya lebih luas dan lebih mewah. Dan subhanallah, Allah mudahkan rezeki dia. Allah mudahkan urusannya. Hidupnya demi dakwah, alhamdulillah. Kenapa? Dia membangun rumah ibunya sebelum rumahnya sendiri. Ini ada di zaman sekarang seperti ini. Yang sekarang seorang ustaz pun tidak mampu melakukan demikian. Ini orang bukan ustaz, tetapi subhanallah dia bangun rumah ibunya sebelum bangun rumahnya sendiri. Oleh karena seorang istri yang soleha, maksud saya, berikan kesempatan suami untuk berbakti kepada ibunya. Ibunya tidak hidup lama, maka dukung suaminya. Kalau suaminya memberikan sesuatu, maka bersabarlah. Itulah kebaikan. Kalau dia dukung, maka dia juga dapat pahala. Kenapa? Dia memotivasi suaminya berbakti, dan dia akan meraih juga pahala berbakti kepada orang tua. Karena jangan malah sebaliknya melarang seorang suami untuk berbakti kepada orang tuanya, malah mengajari suami untuk durhaka kepada suaminya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Masih pertanyaan dari pendengar Muslim. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri yang keluar rumah untuk belajar atau mengajar dalam keadaan belum menyelesaikan pekerjaan rumahnya, akan tetapi suaminya tidak marah? Ya, mudah-mudahan tidak mengapa. Tetapi saya katakan, usahakanlah selesaikan dulu pekerjaan. Kalau sesekali nggak jadi masalah, sesekali. Kemudian akhirnya dia harus bekerja, belajar dan mengajar, dan jangan lupa dia kirim SMS kepada suaminya, mohon maaf suamiku, saya nggak sempat, mohon maaf ya, kalau bisa kau lanjutkan ya. Atau dia intinya dia minta maaf kepada suaminya sehingga suaminya ridha. Tapi kalau terus-terusan ya nggak benar, terus-terusan begitu tidak benar. Wanita berdoa kepada Allah agar diberkahi waktunya, dia bisa mengatur apa? Waktunya, waktu untuk suami ada, waktu untuk belajar mengajar ada, sehingga kehidupan bisa lebih harmonis ya.
Tapi kalau sesekali itu biasa, namanya kekurangan. Sesekali istri datang dalam keadaan tidak rapi, ya wajar. Sesekali istri dalam keadaan ketemu suaminya tubuhnya lagi bau keringat, ya ini wajar. Tapi kalau terus-terusan nggak wajar. Terus-terusan nggak wajar. Berarti hukum asalnya dia seorang wanita yang kemprok, bukan wanita yang bersihan. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah mengajukan cerai adalah tanda lemahnya seorang istri? Bukankah kita harusnya sanggup menjalani apapun ujian Allah? Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai pernikahan. Tetapi ada syariat cerai. Ya, kalau memang itu syariat cerai boleh dilakukan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mencerai, ya. Artinya boleh dilakukan kalau memang masalahnya besar. Ini kembali kepada kasus yang sedang dihadapi. Asalnya seorang istri sabar. Ini hukum asal, seorang istri sabar tatkala menghadapi suaminya, terutama kalau kesalahan suaminya tidak banyak dibandingkan kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Maka seorang istri hendaknya bersabar, ya. Apalagi tatkala dia sudah menjalani pernikahan dalam waktu yang lama. Dia sudah mencapai usia 45 misalnya atau 50. Ya, kekurangan suaminya dia sabar, dia nikmati kehidupan dengan memperhatikan kebaikan-kebaikan suaminya. Tetapi kalau ternyata keburukan suaminya sangat parah, lebih banyak dari keburukannya daripada kebaikannya, maka susah juga kita menyuruh seorang wanita misalnya memaksa dia untuk bersabar. Tidak semua wanita kuat dalam bersabar. Dia tentunya ingin juga melihat kemaslahatan yang lain. Dia mungkin ingin mencari kehidupan keluarga yang lain, suami yang lain. Maka silakan dia minta cerai kalau memang dia sudah pertimbangan. Cuma saya ingatkan kepada para wanita, wanita itu lebih banyak menggunakan perasaannya daripada logika berpikir. Sehingga sering terkadang minta cerai tanpa pertimbangan. Misalnya umur sudah 45 tahun, suaminya melakukan kesalahan, minta cerai. Tapi kenapa minta cerai? Nasihati dulu suami. Sebelum minta cerai, nasihati dulu suami. Dia belum menempuh langkah menasihati, sudah minta cerai. Nah, kalau sudah dicerai, belum tentu laku. Umur sudah 45 tahun. Siapkah dia menjanda? Kalau dia siap, saya siap. Ngomongnya siap, belum tentu dia siap kenyataannya. Lihat dulu kehidupan para janda sebelum mengatakan siap menjanda. Lihat dulu kehidupan para janda. Ya. Kalau ternyata kira-kira dia kuat dan dia tidak tahan dengan maksiat suaminya misalnya, ya sudah, tidak minta cerai, tapi siap menanggung risiko. Maksud saya, sering wanita itu lebih menggunakan perasaannya daripada logika untuk berpikir menimbang antara maslahat dan mudarat. Karena memang wanita itu kurang akal dan agamanya. Akalnya kurang, ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Oleh karena para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mengatakan harus bersabar, tidak. Jika suami ternyata memiliki kekurangan-kekurangan yang buruk, yang tidak mungkin lagi kehidupan rumah tangga berjalan, maka boleh dia minta cerai, tidak jadi masalah. Jadi dia berdoa kepada Allah agar diberikan yang lebih baik, yang lebih bisa menjaga dirinya, yang lebih bisa membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka minta cerai kalau memang kondisinya demikian. Tapi kalau suaminya hanya memiliki sedikit kekurangan dan masih bisa dinasihati dan mungkin untuk dinasihati ataupun tidak bisa ternasihati tapi maslahatnya lebih banyak bersama suaminya, maka hendaknya dia tinggal sama suaminya. Maksud saya, hidup bersama suami dengan kekurangan yang ada maslahatnya dan ada juga mudaratnya. Tetapi menjanda juga memiliki maslahat dan mudarat. Timbang di antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apa perlu atau penting meminta izin pada istri untuk berpoligami? Apakah perlu atau penting meminta izin pada istri untuk poligami? Apa perlu dan penting? Iya. Waduh. Perlu nggak minta izin atau izin kepada istri? Allah alam. Lanjut ya, Ustaz. Lanjut aja. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, siapakah bidadari dalam surga itu? Apakah bidadari di surga itu wanita-wanita solihah? Bidadari, wanita surga terdiri atas dua. Ada wanita-wanita soleh yang di dunia dan itu bidadari yang terbaik. Mereka adalah ratunya bidadari. Dan ada bidadari yang Allah ciptakan di sana. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan langsung bidadari tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalui proses kecil, besar. Langsung tiba-tiba Allah ciptakan bidadari-bidadari cantik jelita yang ada di surga. Tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya wanita yang solehah akan lebih cantik dan lebih molek dan lebih indah daripada bidadari di
di surga. Jadi ada dua model, yang bidadari dari wanita surga dan bidadari yang Allah ciptakan langsung di surga. Sebagaimana Allah ciptakan juga pelayan-pelayan, ya. Kata Allah, yatufu alaihim ghilmanu mukhalladun. Allah ciptakan pelayan-pelayan yang muda-muda yang melayani para penghuni surga dengan membawa minuman, dengan bawa ya, seperti itulah. Itu Allah juga ciptakan pelayan-pelayan tersebut untuk melayani para penghuni surga. Semoga ibu-ibu menjadi ratu bidadari. Aminnya kurang kencang ibu-ibu. Baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita mendapat suami yang tidak soleh, yang sering marah-marah? Apakah kita tetap taat atau bagaimana, Ustaz? Saya bilang masalah pasti ada dalam kehidupan rumah tangga. Kalau suami suka marah-marah, nasihati, datang suamiku, ya, janganlah suka marah-marahin saya cinta sama kamu. Ya ngomong yang baik lah, nasihati dulu. Tapi kalau ternyata suami tetap suka marah-marah, ya bersabarlah. Bersabar, berdoa kepada Allah. Jangan lupa sholat malam, berdoa agar Allah merubah sifatnya. Kita juga introspeksi diri, mungkin kita punya kekurangan. Ya, kita mungkin punya kekurangan. Ya ikhwan, ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri menghadapi kasus-kasus sampai hampir cerai. Kita dipanggil, kita ngobrol, saya tanya lagi, sekarang sudah baikan, malah semakin mesra. Artinya masalah itu ada dan sering ada solusinya. Jangan kita menghadapi masalah tiba-tiba kita putus. Enggak, banyak solusi. Misalnya suami suka marah-marah, bisa kita melalui bagaimana misalnya kita ngomong dari hati ke hati dengan suami kita. Kalau tidak, maka misalnya ada pengajian bicara tentang masalah itu, ajak ke rumah ustaz tersebut ngisi pengajian, kebetulan materinya tentang itu. Ya banyaklah cara kita pikirkan bagaimana nasihat tersebut bisa masuk ke hati suami. Atau mungkin cara kita yang bermuamalah kurang baik sehingga suami sering marah-marah. Apa sih menyebabkan suami saya marah? Catat, kalau dia marah ada gini, maka jangan diulangi. Suami saya marah karena gini, jangan diulangi. Ya, jangan, karena ada wanita yang bandel, dikasih tahu ngeyel terus, diulang terus. Ya suami akhirnya marah. Oleh karenanya, ya intinya bersabar dan berusaha menghadapi masalah, berusaha cari solusi. Jangan sedikit-sedikit kemudian kita mudah kita cerai saja. Tidak, belum tentu kita cerai mendatangkan solusi. Bahkan ternyata bisa jadi cerai membuka masalah-masalah yang baru. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Apa wanita tidak boleh berjualan atau dagang di pasar? Sebaiknya wanita di rumah itu yang terbaik. Namun ada kondisi-kondisi di mana kita berbicara tentang lingkungan Indonesia. Ada kondisi di mana ternyata suaminya penghasilannya tidak mencukupi. Suami sudah berusaha kerja, sudah membanting tulang. Ini sebagai suami yang bertanggung jawab, ternyata tidak mencukupi. Ada kasus-kasus seperti ini. Istrinya kasihan, ingin bantu suaminya, maka dia tidak bekerja. Dia bilang silakan bekerja, tapi jaga diri. Ya, jaga diri. Jangan berkhalwat, jangan berias diri, ya, jangan membuka fitnah bagi lelaki yang lain, dan jangan membuka diri untuk difitnah oleh lelaki yang lain. Karena seorang istri yang kerja di luar rawan bertemu dengan laki-laki. Mungkin dia tidak menggoda, tapi lelaki yang menggodanya banyak. Nah, kalau dia kerja di pasar, kemudian dengan cara yang syar'i, kemudian jualan yang syar'i, ya, kemudian sikapnya bisa dia jaga, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Mudah-mudahan tidak mengapa. Saya tidak bisa mengharamkan hal tersebut karena kondisi Indonesia ya seperti itu. Ya, kondisi Indonesia seperti itu, di mana-mana ada ikhtilat. Saya tidak bisa mengharamkan jualan di pasar karena ikhtilat, karena di mana-mana juga ada ikhtilat. Mau naik bis juga ikhtilat, mau pengajian menuju masjid juga ikhtilat, di pasar juga ikhtilat, di mana-mana juga ikhtilat. Tapi kembali kepada pribadi wanita tersebut. Kalau dia mau kerja jualan di pasar, maka hati-hati. Jualan kue misalnya, jualan baju, maka jaga dirinya. Jaga dirinya dan jangan lupa tetap jalin hubungan dengan suami. Jangan sampai hak suaminya dia abaikan karena sibuk dengan urusan perdagangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban. Sampai jam berapa? Tinggal berapa pertanyaan? Yang sampai jam berapa gitu? Jam 11. Seperempat jam lagi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara saya bersabar menghadapi suami yang kurang dalam kebersihan atau jorok?
Dan bagaimana cara menanamkan kebersihan kepada suami, baik merawat tubuhnya dan menjaga kebersihan rumah yang telah dibersihkan. Kalau saya tegur, mesti jawabannya kotor itu untuk dibersihkan dan bersih itu untuk dikotori. Saya bilang tadi pembawaan, terkadang kebersihan dari orangnya bersihan atau kemprohan itu bawaan. Tapi bisa dirubah ya, bisa dirubah ya. Suami diingatkan, bukankah innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Kebersihan itu dituntut dalam syariat. Rasulullah SAW pernah menyuruh agar masjid-masjid dibersihkan. Ya. Demikian juga kamar dibersihkan, rumah dibersihkan. Ya. Kita mengerti, terkadang kita tidak bisa menuntut suami bersih dalam segala hal karena suami kerja. Dia pulang kemudian penuh dengan keringat, dia capek, sudah sampai di rumah diomelin, ayah ini gini-gini, enggak, kita harus ngerti, saya punya kekurangan. Oleh karenanya nasihati suami dengan cara baik-baik ya. Kalau perlu ibu-ibu yang bersihkan, kalau kukunya panjang ibu-ibu yang potong kukunya, jangan tunggu dia potong kuku, sebentar suamiku saya mau potong kukunya, enggak usah, enggak saya yang potong, pegang kakinya kemudian apa? Potong kukunya. Kalau ada yang ini kita yang lakukan sendiri. Kita yang lakukan sendiri. Kalau perlu kita yang mandikan, kita yang gosokkan kalau perlu, nggak jadi masalah. Kalau dia nggak mau gosok-gosok, kita yang gosokkan. Kita yang misalnya cabut bulu ketiaknya, kita ya berusaha kalau suami, dan ini lebih menumbuhkan kasih sayang. Tapi saya katakan nasihat sabar ya. Kalau suami bilang bahwasanya bersih untuk dikotorkan, kotor untuk dibersihkan, kita bilang iya betul suamiku, tetapi kamu bersih untuk dikotorkan, kotornya nggak dibersihkan. Repot. Ya bantah dengan baik-baik. Ya benar kita pakai kaidah. Sekarang sedang kotor, maka bersihkanlah. Maka bersihkanlah. Allah alam bisawab. Dan selanjutnya Ustaz, bismillah Ustaz. Kalau sering ngobrol dengan suami, kadang-kadang ada juga menceritakan perasaan kita pada seseorang. Itu ghibah bukan Ustaz? Mohon penjelasannya. Sebenarnya kalau memang ghibah ada maslahatnya, misalnya taruhlah kita sama tetangga, kita cerita suamiku tetangga ini saya nggak kuat sama dia begini, ini ghibah, tapi boleh. Kenapa? Kita sedang mencari solusi atau kita ingin, dan tidak mungkin kita mengatakan ada seorang yang saya benci, ya, tidak mungkin. Ternyata tetangga kita, suami tidak akan paham. Maka mudah-mudahan kalau memang itu ada masalah yang kita inginkan, maka mudah-mudahan itu bukan ghibah. Tapi kalau sekedar saya benci sama orang itu, saya benci terus apa faedahnya suami tahu? Tapi kalau itu berkaitan dengan kita terganggu kehidupan kita misalnya. Tapi kalau hanya ketemu benci sama orang sesekali, ya sudah jangan diceritain. Tetapi orang itu misalnya sering datang kepada kita, sering mengganggu kita merasa terganggu, maka tidak jadi masalah. Kita gibahi dia dalam rangka untuk mencari solusi menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Jadi maksud saya, ghibah itu diperbolehkan kalau dalam rangka untuk mencari solusi permasalahan yang kita hadapi. Tapi hanya sekedar mengungkapkan, oh saya benci sama perempuan gini-gini, itu ghibah murni. Ya. Oh saya nggak suka Ummu Fulana, kenapa? Badannya bau, sudah gini, ini ghibah murni. Oh itu saya benci sama perempuan, kenapa? Nggak becus ngurus anaknya jadi pengajian lari-lari, dia biarin aja. Ini ghibah murni, nggak ada faedahnya. Tapi kalau itu ada masalah yang kita hadapi, maka kita gibah, insya Allah tidak apa-apa karena sedang mencari solusi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bila suami meninggal, kemudian wanita itu menikah lagi? Apakah nanti di akhirat dia bisa bertemu lagi dengan suaminya? Allah alam dalil menunjukkan bahwasanya wanita akan dikumpulkan dengan suaminya yang terakhir. Wanita akan dikumpulkan di surga dengan suaminya yang terakhir. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau wanita yang telah berkeluarga surganya di bawah telapak kaki suami, bagaimana dengan suami? Apakah surganya tetap di bawah telapak kaki ibunya? Oh iya jelas. Suami tetap saja surganya di bawah telapak kaki apa? Ibunya, bukan istrinya. Tapi suami dituntut untuk berbuat baik kepada istrinya. Saya katakan Allah atau Rasulullah SAW memerintahkan dua belah pihak. Berbuat baik kepada suami pahalanya besar. Sebaliknya suami berbuat baik kepada istri juga pahalanya besar.
Di sisi lelaki Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian di sisi Allah yang terbaik bagi istrinya. Di sisi perempuan Rasulullah SAW mengatakan fa innahu jannatuki aw naruki. Suamimu surgamu atau nerakamu. Jadi dua-duanya dituntut. Orang yang paling utama kita baiki adalah pasangan hidup kita. Saya ulang. Orang yang paling utama kita baiki adalah pasangan hidup kita. Ya. Tetapi suami tetap ibunya lebih dia utamakan. Bukan berarti dia utamakan istrinya disepelekan, ditinggalkan, tidak. Ada hak istri, ada hak ibu. Masing-masing dijalankan oleh suaminya. Suami dituntut menjalankan hak istrinya dan suami dituntut untuk menjalankan hak orang tuanya. Namun surganya tetap di bawah telapak kaki ibunya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, wanita punya kewajiban tetapi juga punya hak. Apakah boleh meminta hak kepada suami? Bagaimana cara meminta hak sebagai istri dengan cara yang diajarkan di dalam Islam? Minta hak ya, sampaikan dengan baik. Hak itu banyak ya. Hak apa misalnya? Misalnya hak nafkah, apa suamiku sudah habis uang belanja terus kita makan apa? Enggak jadi masalah. Itu hak dia, minta kepada suami. Contohnya suaminya pergi terus tidak pernah berhubungan dengan dia. Sampaikan juga, suamiku, saya juga seorang wanita, saya juga punya hasrat. Saya juga ingin menjaga diri. Sampaikan dengan baik-baik. Suaminya saya rasa mengerti. Ya. Saya rindu sama kamu. Kapan kau menyentuhku? Tidak jadi masalah. Minta secara baik-baik. Intinya ya ibu-ibu, ada masalah jalani baik-baik. Jangan ngomel-ngomel, jangan mencak-mencak, jangan marah-marah. Itu hanya tambah masalah. Sampaikan dengan baik-baik. Sampaikan dengan kepala dingin. Dan hindari penyampaian dengan SMS. Kalau bisa bicara langsung. SMS itu bikin masalah. WhatsApp itu bikin masalah. Tulisan itu terkadang tidak mengungkapkan. Kalau diungkapkan dengan kata-kata lebih baik. Kalau dengan tulisan terkadang parah dan bisa disalahpahami oleh pasangan hidup kita. Orang suudzon, ini kok begini istri kita ngomong ini emosi. Oleh karena hindari kalau lagi marah jangan dengan tulisan. Ya. Sabar, sampaikan langsung, kalau bisa ketemu langsung baru sampaikan, berbicara empat mata dengan cara yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, suami saya adalah seorang yang baik dan dermawan. Setiap kali beliau gajian, gajinya diberikan kepada saya. Beliau hanya mengambil seperlunya saja. Cuman beliau berpesan agar gaji yang telah diberikan itu jangan cuma jadi kotoran, cuman habis dimakan. Artinya sebagian supaya diinfakkan. Pertanyaannya, bolehkah saya menginfakkan gaji suami tanpa izin beliau? Karena saya yakin suami saya tidak akan marah. Atau apakah saya tetap harus meminta izin kepada beliau? Mohon penjelasan. Dari zahir pertanyaan, suami telah memberikan izin secara umum. Maka boleh seorang wanita menginfakkan. Dan saya katakan kalau jumlahnya kecil, maka tidak perlu minta izin lagi. Kenapa? Suami sudah memberikan izin secara umum. Tetapi tatkala infak itu jumlahnya besar, yang kira-kira butuh pendapat suami, maka hendaknya diberitahukan. Ya, tapi kalau sekedar mungkin kasih orang miskin 20.000, 50.000, ya ini nggak usah minta izin. Kenapa? Karena suami sudah memberikan izin secara umum. Tapi tatkala sampai bilangan 1 juta, 2 juta, maka ini butuh izin dari suami. Ratusan ribu, misalnya 600.000, 500.000, ini jumlah yang agak besar, maka lebih baik minta izin kepada suami. Tapi kalau saya bilang sudah nggak usah minta izin, 1 juta, 2 juta kasih saja, ya sudah, berarti sudah ada izin umum. Tinggal jalankan saja. Terakhir. Cukup saja pertanyaan. Pertanyaannya masih banyak, tapi mohon maaf tidak bisa kita bacakan semuanya karena waktu juga terbatas. Dan kita minta kepada Ustaz Firanda untuk memberikan kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Para ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kesimpulannya dari pengajian kita, maka ibu berlomba-lomba untuk meraih surga yang setinggi-tingginya. Ingatlah bahwasanya dunia itu tidak ada titik klimaksnya. Seorang mencari harta dunia tidak akan ada ujungnya. Rasulullah SAW mengatakan, "La tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi 'alaikum." Janganlah kalian melihat ke atas kalau masalah dunia, tapi lihatlah ke bawah. Karena itu bisa membuat kalian lebih mengetahui tentang nikmat Allah kepada kalian. Kalau ibu-ibu perkara dunia, lihat ke atas tidak akan ada ujung-ujungnya.
suami sudah berikan sesuatu, ingat lihat tetangganya punya lebih, dan selalu akan menuntut suami. Dan ini merupakan sebab masuknya para wanita ke neraka jahanam. Masalah dunia lihat ke bawah. Tapi kalau masalah surga maka berlomba-lomba. Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk masalah surga maka berlomba-lomba. Kata Allah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kalian untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita cuma sementara, berlomba-lombalah untuk meraih surga. Jadilah kita wanita yang terbaik yang tadi telah Rasulullah SAW jelaskan sifat-sifatnya. Kita berusaha mewujudkan sifat-sifat tersebut. Di antara hal yang bisa menjadikan kita meraih surga yang tertinggi adalah kita mencari keridhaan suami. Kapan ibu-ibu meninggal suami ridho, maka sudah insyaallah pintu surga telah terbuka selebar-lebarnya. Namun kapan ibu-ibu meninggal suami dalam keadaan tidak